kriminal pencurian. Nah, ini kasus begal yang akan disampaikan langsung ke Polresta. Mundur ya. Mundur ya. Kurang Pak. Tampilannya ada yang kurang Pak. Handphone silent ya. Pak, angkat BB dulu Pak. Talu. BB-nya motor ya? Alam. Oh, nanti ada dua sisi rekan-rekan sebelum saya mulai. Sesi pertama ini yang viral di medsos, nanti yang sesi kedua Kapolsek ya. Siap. Dengan Kasih Mas. Boleh saya mulai? Boleh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua, salam. Terima kasih rekan-rekan media pada siang hari ini yang sangat berbahagia ini. Astungkara tim presisi Resmob Polsek Denpasar Selatan telah berhasil mengamankan satu tersangka, yaitu yang viral beberapa saat terkait dengan tindak pidana perbuatan cabul. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui semuanya, sudah viral di media sosial, ada beberapa TKP atau beberapa tempat kejadian. Di sini pencabulan dilakukan di 17 tempat kejadian. Kemudian terungkapnya tersangka dengan inisial IKWS itu berdasarkan laporan polisi. Salah satu korban yaitu yang berinisial IKR, IKR melaporkan terkait kejadian dimaksud, di mana tim cyber patrol Polres mendapatkan laporan bahwa adanya tindak pidana pencabulan yang ada di jalan. Kemudian tim cyber melaporkan kepada Polsek, yaitu ke tim presisi Resmob Polsek Denpasar Selatan. Kemudian setelah itu Kapolsek memberikan arahan dan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Commander West Bapak Kapolda Bali yang ke-6, yaitu menjaga konsistensi penegakan hukum kejahatan jalanan atau street crime. Kemudian dengan adanya laporan tersebut dari hasil dari patrol cyber, maka Polsek, yaitu tim presisi Resmob Polsek Denpasar Selatan, melakukan verifikasi ke admin dari medsos yang dimaksud, kemudian mencari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan. Setelah itu melakukan lidik dan berhasil ditangkap TSK atas nama IKWR. Yang bersangkutan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang berumur 21 tahun. Kemudian tersangka dengan adanya 17 TKP tersebut dengan jumlah korban ada 10 yang melapor, yaitu dengan barang bukti sebelah kiri menggunakan sepeda motor NMAX pada saat melakukan tindak pidana dimaksud. Kemudian ada helm sebelah kanan yang dipakai sehari-hari. Kemudian ada celana dan baju sebelah kiri dan juga sepatu. Tersangka melakukan kejahatannya
di tempat-tempat yang dianggap oleh tersangka sepi atau tidak ada pengawasan orang. Kemudian motif dari tersangka nanti kami akan tanyakan. Kemudian yang tersangka dijatuhi pidana sesuai pasal 289 KUHP dan pasal 281 KUHP dengan pidana ancaman paling lama 9 tahun. Saya tanyakan ya, apa ya motifnya ya? Biar nggak bilang dari tadi kalau orang mic. Terlanjur nggak usah pakai mic ya. Nggak usah. Mas Ika WS ya. Yang mana? Ya. Sudah kapok belum? Sudah. Kapok ya. Kapok sekali kemana? Kapok sekali. Saya pengen tahu nih, kan sudah mahasiswa, penerus bangsa, pelajar lagi. Ya. Apa sih yang menjadi kenapa sih? Ngapain kok kamu lakukan itu tuh untuk apa sih sebenarnya? Karena saya senang ada kepuasan sendiri aja kemana. Dia ya. Semacam dia puas, jadi senang gitu ya. Ya kemana? Tapi sudah kapok. Sudah kapok sekali. Sekarang kalau gitu lagi senang lagi enggak? Enggak. Rasa bersalah sekali. Nah, mau diulangi lagi ya? Karena mau diulangi lagi? Suka nonton khusus porno nggak? Nah, ini suka seneng nggak? Kenapa kok yang menyebabkan suka seperti itu tuh apa? Karena mungkin satu suka baca-baca gambar-gambar yang kurang senonoh, gitu atau gimana? Atau pengen meniru-meniru yang tempat-tempat lain? Dari sendiri sih. Karena senang gitu. Nggak niru-niru yang lain? Nah, Bisa ya. Kapok tapi ya? kapok sekali. Ya. Dia nggak punya pasangan sendiri, apa langsung ada Punya pacar nggak lo? Saat ini saya statusnya udah nggak punya pacar. Atau karena melampiaskan? Karena kamu putus sama pacarmu? Nggak, semenjak saya ditangkap saya diputusin sama pacar. Tapi suka nonton situs porno nggak? Hanya sekedar lewat saya tonton. Kalau emang mencari gitu tujuannya nggak. Ya wis, ya udah. Mas, niat awalnya kenapa, PKP Mas? itu udah mulai dari tahun berapa loh? Dari bulan suka seperti ini dari kapan sih sebenarnya? Dari bulan lalu kemana? Januari ya. Iya kemana? Dari awal tahun dia mulai seneng gitu. Nah tapi mulai bulan Maret kapok ya. Kapok kemana? Nah, ya sudah, kapok ya. Ini udah tipe wanita atau asal aja? Kalau saya tuh nggak lihat sih, soalnya di jalan Tapi lebih seneng kalau wanita. iya. Sasarannya pas misalnya tengah-tengah malam beroperasi apa gimana, Mas? Saya berangkat training. Hah? Ya, Di tempat-tempat yang sepi ya. iya. Ayo kasihan lah masih mahasiswa ya. Ulangi lagi ya. Rekan-rekan sekalian, nantinya setelah ini kita Polresta Denpasar memiliki yaitu bagian terkait dengan psikologi. Nanti kami akan lakukan pendampingan, utamanya untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi dari tersangka. Kemudian nanti kami juga akan melakukan pendampingan ahli psikologi untuk bisa merubah dari apa yang menjadi kebiasaannya, sehingga yang bersangkutan bisa tidak melakukan lagi secara sadar dari dalam hati. Itu dari kita yang bisa lakukan. Saya tutup teman-teman, rekan-rekan sekalian, para Mas Santi, Om, Santi, Om. Setelah ini ya, ini agak asik nih yang kedua ini. Oh, ini belum. Nah, yang di medsos. Pak Kapolsek ya. Pak Kapolsek. Ada namanya ya? Pribadi mau. Medsosnya. Oh, medsos ya. Dan kepada Cukup ya. Kita presilis yang berikutnya nih Pak Kapolsek ya. Karena ini prestasi Pak Kapolsek. Mau bagi-bagi enggak?
triliun dolar ya? Bener apa enggak ini? Kaya kali pun. Pak Kah, bisa diulang sedikit Pak Kah? Ya. Itu alasannya kenapa untuk melibatkan psikiater penanganan tersangka ini? Kita jadi begini. Nanti kita akan mengetahui bahwa ini merupakan perilaku menyimpang apa tidak. Itu yang terpenting. Kita mengetahui secara psikologis ini termasuk perbuatan menyimpang atau tidak. Itu menjadi hal yang mendasar sangat penting, utamanya untuk mengetahui motif latar belakang. Kemudian kita kalau memang ada itu satu perilaku yang menyimpang, maka itu akan bisa kita kembalikan seperti semula atau kita sadarkan kembali. Seperti itu. Artinya apakah akan mempengaruhi proses hukum yang nanti Oh tidak ada, tetap berjalan. Itu hanya aspek dari aspek kemanusiaan, utamanya kita menjalankan program-program partnership. Ya kita bisa membina masyarakat dan sebagainya. Berarti intinya tindakan si pelaku ini memang sudah salah gitu. Ya pasti salah kan, kena 268 KUHP tadi. tidak seperti apa namanya ketika dinyatakan dalam kasus-kasus tertentu misalnya dinyatakan gila terus proses hukum di Oh enggak, kalau ini kan sudah pidana dan orangnya sadar melakukan. Itu hanya sebagai bahwa ya supaya kita kita ikut dalam membina masyarakat supaya mereka kembali kan. Untuk korban sendiri apakah ada dilakukan apa gitu supaya nggak merasa trauma? Korban nyonyoknya itu dibegal itu? Ya pastilah, kita pasti memberikan pendampingan juga kepada, utamanya kebetulan di sini tidak ada yang anak-anak, semuanya dewasa. Kalau memang mungkin ada yang anak-anak, kita pasti ada pendampingan ya. Seperti itu. Oke. Trauma healing namanya ya. Trauma healing. Tapi kan ini dewasa, jadi nggak ada trauma healing. Saya paham. Mancing-mancing. Iya. Kira-kira Pak Pres tahu nggak? Weh, tak cium kau nanti. Nggak apa, kita memang ada tim trauma healing dari SDM. Makanya saya sampaikan tadi nanti ada yang mendampingi ya. Kita lanjut ya. Balikin dulu nanti ganti ya. Mas. Siap. Ya, kasihan lu. Siap. Dengan orang tua ya. Nah. Ya, tenang aja. Nanti kita datangkan tim psikologi biar lu enak perasaan. Tenang, nggak ditembak. Kita kasih psikologi. Nah ini baru tembak. Ini kan untuk kasus begal payudara yang diungkap Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Barat, Denpasar Selatan.